Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran sistem jaringan. Pertemuan kelima. Hari ini kita akan belajar yang namanya fungsi dari sistem operasi yang part 3. Kemarin kita udah belajar yang part 2, part 1-nya. Bisa kalian lihat di Google Classroom. Kalau kalian masih belum paham atau belum melihat materinya, agar mengerti di yang akan Bapak jelasin kali ini. Oke, yang pertama ada manajemen aplikasi. Setiap aplikasi yang dijalankan oleh sistem operasi dengan mencari lokasi file program tersebut dan memindahkan isinya ke memori untuk kemudian mengirimkan setiap perintah pada file tersebut untuk dijalankan oleh komputer. Jadi setiap aplikasi pun mencari nih lokasi file program tersebut akhirnya bisa dijalankan, dipindahkan ke memori untuk kemudian mengirimkan perintah pada file tersebut untuk dijalankan oleh komputer. Misalnya seperti kalau diklik akan membuka aplikasinya, contoh seperti itu kan. Jadi kayak memberikan perintah dan menjalankan file yang ada perintah untuk membuka file tersebut. Terus aplikasi user di sini merupakan aplikasi yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Fungsinya nih dari aplikasi user, yaitu aplikasi yang digunakan oleh user atau kita sebagai pengguna atau brainware untuk menyelesaikan suatu tujuan. Nah, tujuan itu bisa apa aja. Misalnya kita mau buat surat, berarti kan aplikasinya ada aplikasi yang untuk membuat surat. Jika kita ingin mengolah angka, kita bisa menggunakan Microsoft Excel aplikasinya. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa fungsi manajemen aplikasi. Yang fungsi manajemen aplikasi dapat meliputi yang pertama itu ada install. Install itu proses menempatkan file-file program pada sistem komputer, termasuk konfigurasi program tersebut. Ini udah pernah kita praktekkan di kelas 10 waktu install ulang Windows, kan Bapak sekalian ngasih kalian untuk menginstal file-file atau aplikasi ya, seperti antivirus, Microsoft Office segala macam ya. Nah, itu namanya install. Jadi kita aplikasi yang tadinya cuma satu itu diekstrak, terus di file-file program tersebut dipindahkan ke sistem komputer. Nah, terus ya ada lagi yang kedua ada uninstall. Ini kebalikan dari install, yaitu proses menghapusnya. Jadi kayak kalian pun sudah belajar waktu install ulang Windows, kan karena Bapak sekalian tuh habis install Microsoft atau install aplikasi kalian harus bawa minta untuk dihapus juga. Nah, itu namanya uninstall. Jadi jangan sampai salah antara perbedaan install dengan uninstall. Nah, ada lagi yang update atau upgrade, proses untuk memperbarui file-file dari program yang telah diinstal. Jadi kayak game aja, kalau misalnya game kalian kan misalnya butuh update, nah itu namanya memperbarui file-file yang ada di situ, misalnya grafiknya jadi lebih bagus segala macam. Oke, yang ketiga ada selanjutnya ini ada sistem operasi modern. Selain memiliki fungsi-fungsi sebelumnya, sistem operasi modern juga dapat memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama ada multi-user. Dua atau lebih user dapat bekerja sama untuk saling berbagi pakai penggunaan aplikasi dan sumber daya seperti printer pada waktu yang bersamaan. Multi-user itu misalnya ada akun Bapak, terus ada akun kalian nih. Nah, itu dipisah, ada data-data dan aplikasinya beda, dan tapi bisa saling berbagi. Dan misalnya kita mau ngeprint juga, itu bisa hanya satu doang. Jadi kita bisa satu printer pada waktu yang bersamaan, tapi tetap bergantian makainya, tapi printer itu hanya satu, tapi kita bisa makainya pakai berdua gitu kan. Terus yang kedua ada multitasking. Sistem operasi dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi user. Kayak tab baru, kayak misalnya kalian buka WhatsApp, terus WhatsAppnya tidak ke close, itu kan multitasking namanya. Terus ada multiprocessing, yaitu sistem operasi dapat menggunakan lebih dari satu CPU atau core. Itu mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.